terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, berkata Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sembah, sembah, angkat hatimu, sembah Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Itu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, amin. Ku sembahkan, ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Rindu selalu menyenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu memuliakan-Mu. Hati kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Boleh kita mengangkat tangan kita, kita mau katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Bapa. Katakan, katakan lagi, sembah, sembah Tuhan. Amin. Ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
bagi kami ya Tuhan. Oh Yesusku, Segala puji dan syukur kami berikan sampai hari ini Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami berada di rumah saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini semuanya kebaikan dan kesurangan. Karena kami tidak dapat membalas kebaikan Engkau. Kami tahu Tuhan, jemaat Allah GPDI BTM pada sore hari ini boleh bersukacita bersama dengan Engkau ya Allah. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin, Engkau sudah menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih ada, itu adalah kemurahan yang luar biasa ya Bapa. Kami bersyukur dan berglori buat Engkau. Kami mau keluarkan, kami melepaskan segala sukacita hanya untuk Engkau pada sore hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan ada oknum tidak suka dan kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Tapi kami yakin Tuhan, sore hari ini Tuhan, kuasa Allah yang luar biasa, haleluya, Engkau ada bersama dengan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau ada buat kami. Kami buka, Engkau akan kawal ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak. Silakan dulu Bapak Ibu, jemaat Bethlehem yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus luar biasa, amin. Sore hari ini kita boleh berkumpul kembali walaupun ya masih suasana pandemik, jadi gak boleh deket-deketan, tapi hati kita melekat, amin. Saling dekat, amin, haleluya. Beri tangan yang mulia buat Tuhan kita, haleluya. Dia sungguh baik bagi kita, dia amat baik, dia telah mati menanggung setiap kesalahan, pelanggaran hukuman kita. Kau sungguh baik Tuhan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati. Tuhan
kita masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan, yang perlindungan, yang perlindungan, yang berharapan, harapan, hey! Bapak Ibu, mari sejenak waktu kita bersatu dulu. Kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terlebih kita menyenangkan Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tanah hati yang siap. Kalau Tuhan telah mengalami kematian, siksaan, hinaan, cercaan, kesakitan, untuk saudara dan saya diselamatkan. Kondisi apapun saat ini yang sedang kita alami, jaminan kemenangan itu telah menjadi milik kita. Kekuatan itu telah tinggal di dalam kita. Solusi jalan keluar selalu ada bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Pegang firman Tuhan. Jangan apapun yang akan kita lalui. Ya Tuhan, aku percaya. Saya mengalami suatu kesedihan yang amat sangat. Sementara saya berkendara dengan motor, saya pakai helm, lalu nggak terasa lagu ini keluar dari mulut saya. Ya Tuhan, ku percaya. Tapi hanya sebentar sampai di sana. Karena ketika saya mengingat kembali kesusahan, kesulitan, kelemahan yang saya sedang alami, saya tidak kuat nyanyi lagu ini. Tapi saya diingatkan bahwa Tuhan itu tinggal. Dia memang pernah mati, tapi dia bangkit. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, mengalami mungkin kegagalan, yakinlah Yesus ada bersama dengan kita untuk memberi kemenangan. Amin. Saya menyanyikan lagu ini, air mata mengalir. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Rasakan, resapi lagu ini, nyanyikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka kekuatan baru itu ada bersama dengan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya pada Tuhan.
yang akan kami terima sebentar Tuhan. Kami percaya kami dibaharui. Untuk kami akan tetap tinggal dalam kemenangan yang Engkau rencanakan bagi setiap kami yang percaya. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Urapan dari Allah Maha Tinggi atas hamba-Mu, membantu menolong setiap keberadaan kami Tuhan, agar kami boleh menangkap sebanyak mungkin yang dapat kami tangkap makanan kami yang sesungguhnya, yaitu firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami akan meletakkan persembahan kami yang pertama. Semua datangnya daripada-Mu, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagi ini tetap, ya Tuhan percaya. Sampai persembahan yang pertama dijalankan, juga sekolektor kami persilakan. Katakan lagi, ya Tuhan aku percaya. Terus bangun percaya kita. Haleluya. Ya Tuhan aku percaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang Tuhan Yesus yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya iblis gemetar pada sore ini. Amin. Amin. Ketika kita berkata kita menang di dalam Kristus, masuk dalam kemuliaannya, masuk di dalam keintiman dengan Kristus. Kenapa kita percaya kita bisa masuk? Karena kita telah ditebus. Kita sudah dimenangkan di kayu salib. Sehingga ketika kebenaran itu tertancap, terpatri dalam hati kita, kita akan berkata, aku mau masuk dalam kemuliaan-Mu Yesus. Dan ketika kita berkata demikian, iblis gemetar, iblis ketakutan. Tapi ketika kita ragu dengan firman, dia masuk di situ. Dia katakan, ya benar bro, di rumah lebih enak. Iya bro, engkau gagal. Iya sis, engkau tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tapi pada sore ini, pujian ini mengentar kita bahwa di dalam Tuhan pasti ada keajaiban terjadi. Amin. Amin. Ada miracle, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Hari-hari ini penuh dengan dinamika kehidupan. Ada banyak suara-suara yang terdengar, yang kita dengar, yang kita lihat visual, mata kita melihat. Apa yang terjadi di depan mata kita, apa yang terjadi di daerah kita, apa yang terjadi di bangsa kita, apa yang terjadi di bumi, di dunia ini, membuat kita bertanya, apa sebetulnya yang terjadi?
Sehingga ada mulai Tuhan-Tuhan mereka yang mereka gak percayai, mereka mulai buang karena tak ada pertolongan. Dan begitu saudara lihat video yang berapa saudara di media, begitu menakutkan, tempat-tempat pembakaran jenazah tidak bisa menampung, sampai memecahkan rekor sehari bisa ratusan ribu. Kalau saya lihat di teks di televisi, menakutkan. Dan itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Maka benar dikatakan zaman akhir saudara, kalau nanti Tuhan izinkan, maka semua sebagian bumi ini akan lenyap. Bisa jadi ini baru satu pandemi membuat manusia menjadi takut. Tapi pada sore ini, dengar baik berita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diteguhkan dengan puji-pujian tadi, bahwa Allah kita, Dia membawa kita masuk di dalam kemenangan. Terus dalam kemenangan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, selalu ku berkata Tuhan itu baik. Kenapa kita berkata Tuhan baik? Karena memang Dia baik. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, yatim piatu, tapi Dia memberi Parakletos, penolong, roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, akan mendampingi gerejanya, akan mendampingi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Mari bangun iman rohani kita dengan pasti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu, Dia yang mengendalikan semua apa yang terjadi. Maka kita nggak perlu. Manusia kita pasti takut, siapapun dia, manusia pasti takut. Tapi ketika kita melihat Yesus, maka kita kembali dikuatkan. Kita buka firman Tuhan dalam Markus, Injil Markus pasal yang kelima. Kita akan melihat ayat 21 di sana. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Kita akan bergantian baca ayat ini. Kita akan melihat dalam perikop ini ada dua kejadian di dalam satu perikop ini, di mana ada anak dari seorang penjaga rumah bait Allah atau Yarus, anak Yarus, kepala rumah ibadat, dan ada seorang wanita 12 tahun pendarahan, sudah 12 tahun pendarahan. Dan kita melihat bahwa ada mujizat terjadi. Mari kita baca ayat ini, pria yang ganjil dan wanita genap. Kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Saya akan ikutin sama-sama biar. Oke, kita baca bersama-sama. Yang pria dulu. 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah keranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dikasihnya semua yang ada pada badannya. Namun sama sekali tidak ada padanya, malah sebaliknya badannya menghidup. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat dan menjamah jubahnya. Sama-sama 29, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari
penyakitnya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih. Saudara bisa baca sampai ayat 43. Kita melihat di sini saudara, kejadian di tempat ini berawal di mana Yesus melakukan mujizat di Gerasa. Yesus melakukan mujizat di sana, dia melihat, dia menemukan ada seorang yang dirasuk setan. Dan kita melihat setan saja, itu setan itu saudara. Dia mau kita nggak mau konsentrasi. Setan saja ketika lihat Yesus, dia sujud. Dia sujud. Ketika dia lihat Yesus, dia datang, dia sujud. Mau apa Yesus? Mau diapakan kami? Dia juga ketakutan. Sehingga dia katakan, jangan diapa-apakan kami, buanglah kami. Biar kami masuk di lereng sana, gunung sana. Ada babi-babi yang mencari makan. 20.000 babi-babi. Biar kami izinkan masuk sana. Oke, silakan. Dimasukkan ke babi-babi. Dan orang yang kerasukan setan ini, dia dibebaskan, diikat, dirantai, terlepas. Luar biasa. Karena setan yang luar biasa. Dikatakan di sana, setan apa saudara? Ada yang banyak disebut apa? Banyak sekali. Tapi Yesus bisa bebaskan. Mungkin disinilah berita itu didengar oleh salah satu, yaitu si perempuan tadi. Tapi kalau kepala ibadat atau ibadah, mungkin dia sering dengar. Karena Yesus senang berkunjung, berbicara di rumah-rumah ibadat. Tapi perempuan ini mungkin mendengar berita tentang Yesus yang luar biasa itu. Sehingga kita melihat di dalam konteks ini saudara, kalau kita melihat di sini bahwa wanita yang sakit pendarahan atau meleleh darah, ada yang mengatakan begitu, dia sembuh. Dan anak Yairus yang 12 tahun kira-kira, anak ini yang wanita juga, kata Yairus kepada guru, ketika dia hampiri Tuhan, kita perhatikan saudara, iblis menghampiri Tuhan, dia hormati, dia sujud. Apatah lagi kita. Dan kita lihat Yairus, dia datang kepada Tuhan, dia sujud, merendahkan diri. Guru, anakku sudah mati. Datanglah ke rumahku, letakkanlah tangan, maka dia akan sembuh, dia akan bangkit. Amin saudara. Iman dari perempuan, iman dari perempuan pendarahan, dan iman dari Yairus membuktikan Tuhan itu Allah yang menyembuhkan. Dia sanggup melakukan keajaiban. Dia sumber mujizat itu. Apapun penyakit, apapun pergumulan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita hari ini, tidak akan meruntuhkan kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Amin saudara. Kita udah nyanyi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kita mau berkata, Tuhan, Engkau baik. Karena memang Dia baik. Apakah kita, siapakah kita ini? Siapakah saya dan saudara? Tapi oleh karena kasih Kristus, Dia mau menjadi manusia untuk menebus saya dan saudara. Sehingga saudara, tidak ada yang dapat kita banggakan selain kita mau belajar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hidup kita ada di dalam kekudusannya. Hidup kita untuk selalu sujud menyembah, memuliakan Allah. Karena itulah kerinduan Allah bagi kita. Amin. Dan kita melihat di sini saudara, agar kita dapat mengalami apa itu keajaiban, agar kita mengalami apa itu mujizat, apa itu miracle saudara, apa itu yang keajaiban itu, maka yang harus kita lihat dari pembacaan, dari konteks kita ini. Maka apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lihat, apa yang kita minta. Ada banyak orang ikut Tuhan. Ketika Yesus sampai di tempat ini, Alkitab berkata di dalam ayat 21 tadi, ada banyak orang yang berbondong-bondong datang mengurumuni Yesus.
Mereka pasti ada kebutuhan. Mereka pasti ada sesuatu yang mereka inginkan kepada Yesus. Tapi seringkali yang kita lihat di dalam Alkitab mencatat di mana ada Yesus, banyak yang ikut Yesus supaya mereka kenyang. Itu kata Alkitab. Tapi mereka tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan katakan apa yang dia kerjakan mereka juga akan kerjakan setiap pengikut-pengikut itu. Amin. Tapi buktinya ketika Yesus ditangkap semua buyar, semua bubar. Kenapa? Karena mereka tidak seperti yang ada dalam konteks pembacaan kita. Mereka tidak mendengarkan firman itu dan meyakini firman itu. Mereka hanya ikut Yesus melihat, menyaksikan, menikmati indah-indahnya saja, saudara. Ada banyak orang seperti itu. Yang penting enak, datang beribadah, enak. Tempatnya asik, tempatnya mewah, tempatnya cukup memadai, semua alat-alat memadai. Enak, saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, firman tumbuh enggak? Firman terpatri enggak? Firman menjadi rema enggak dalam hidup dia? Firman menjadi praktek hidupnya atau tidak? Kalau enggak, dia hanya seperti orang yang berbondong-bondong. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang mengikuti Yesus. Sehingga mereka tidak mengerti siapa Yesus sebenarnya. Hanya mau menikmati apa yang Tuhan buat. Tapi bukan karena iman mereka kepada Yesus. Dan kita lihat, saudara, jadi yang pertama supaya kita lihat keajaiban terjadi dalam kondisi apapun saya dan saudara pada hari-hari ini. Mari, ketika engkau hampiri Tuhan, minta apa yang kau butuhkan. Amin, amin, saudara. Minta. Kenapa kita minta? Karena kita tahu siapa Yesus. Amin. Kita akan lihat sebentar, kenapa perempuan ini minta. Perempuan ini berani melakukan karena dia tahu siapa Yesus. Kenapa kepala rumah ibadat ini Yairus dia berani berkata dengan tegas kepada guru, kepada Yesus, Yesus, ayo ke rumah saya. Karena kalau engkau yang tumpangkan tangan, anakku akan sembuh. Ini sebuah perkataan karena dia tahu firman. Karena Yesus sendiri yang berkata, dialah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan dia sendiri juga yang berkata bahwa kalau engkau sedang menghadapi pergumulan, marilah kepadaku. Dan ini dipercaya oleh Yairus dan perempuan ini yang baru mendengar firman. Dia pegang firman itu. Tapi banyak gereja Tuhan lupa dengan firman Tuhan ini. Ketika ada goncangan, dia tidak kuat, dia rapuh. Lupa firman Tuhan. Karena mungkin hanya berbondong-bondong saja, sekedar ikut saja, tapi tidak pernah yakini firman yang diucapkan oleh Yesus. Maka kita lihat di sini, saudara, supaya engkau mengalami mujizat, keajaiban dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, mari minta. Ayat ini berkata dalam ayat 1. Dia berkata begini, ayat 1, saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Jadi banyak orang yang berkerumun kepada dia, tetapi mereka tidak meminta. Untuk mendapatkan mujizat harus sampaikan apa yang mereka butuhkan. Makanya Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14, Yesus mengabulkan permintaan yang apa? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes sudah ada di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita lanjut 2-3 meminta sesuai. Kenapa langsung dipindahin? Belum selesai kan? Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita lanjut ayat 15. Maka kita lihat, dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang iman di sana, saudara. Ketika permintaan kita berkenan, maka iman berjalan di sana. Apa yang kita minta, kita sudah dapat. Walaupun
Saya percaya Tuhan, aku sakit, tapi aku akan dijamah oleh Tuhan. Aku punya pergumulan, saudara. Ketika saya 2015 itu ngangkat Aqua, sampai sekarang pergumulan. Saya bilang, Tuhan kok nggak sembuh-sembuh ya? Tapi saya tahu, Paulus aja dikatakan ada duri dalam daging. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan izinkan itu supaya kita ngerem, supaya kita tetap mengingat Tuhan. Amin. Mungkin kalau saya bebas, saya jadi lupa daratan. Jadi ketika itu terjadi lagi, saya lagi diingatkan, Tuhan baik, apapun yang terjadi, Dia baik. Amin. Tapi benar, saya aminkan itu, saudara. Tapi itu kita lihat, tapi seketika kita menerima, ketika kita kembali dalam kondisi itu, kita pegang firman Tuhan, maka apapun yang kita sedang hadapi, kita percaya kita akan dapatkan itu. Kita meminta. Dan ini dilakukan oleh Yarus. Dia minta Tuhan, ketika berkenan, Tuhan bilang, oke, saya ikut engkau. Yesus langsung ikut. Dan orang berbondong-bondong ikut dengan Yesus untuk menuju ke rumah Yarus. Di perjalanan itu ketemu orang yang begitu dengar siapa Yesus, dia bertindak. Di sisa keberadaan hidupnya yang sudah kepayahan 12 tahun pendarahan, dan dia sudah berobat kemana-mana, kata Alkitab. Di dalam Matius, di dalam Lukas, sudah dia berobat kemana-mana. Tapi dia punya satu tekad ketika dia dengar bahwa Yesus, dia sudah mati, dia sudah tebus, dia sudah bebaskan kita. Bahkan dia yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dia pegang firman ini. Karena kita katakan, dia sudah dengar firman. Dan dalam sisa hidupnya, kekuatan dalam hidupnya, sudah habis harta benda, dia berobat kemana-mana, tapi tidak ada kesembuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mendengar Injil. Yesus, dia satu-satunya penolongnya. Sehingga ketika rombongan ini mau melewati, tentu dia gak bisa ikut karena sisa hidupnya kan. Kekuatannya dia tidak kuat lagi. Saya katakan tadi pagi, 30 tahun yang lampau ketika istri saya pendarahan, dia bilang ke saya itu karena datang bulan, ternyata keguguran. Ketika datang ke dokter Ricardi di Sumberkasih, dokter Ricardi marah saya. Dia marah begini, saudara, Bapak mau bunuh istrinya. Saya emosi, saudara. Emangnya saya yang salah, ya kan? Kok istri saya yang tahu, kok saya yang dimarahin? Tapi setelah saya pulang, pikir beberapa hari, mungkin kalau bilang istri saya kondisinya dia gelemes, jadi pura-pura marah saya. Tapi dia tidak bilang begitu ke saya kan. Tetap mukanya kayak garang ke saya, sudah. Itu bisa meninggal. Ini udah 3 minggu ini. Ini sudah infeksi. Berbahaya Bapak. Masa dibiarkan istrinya? Dan lama, emang saya dokter, tahu. Ya kan? Itu baru pendarahan hanya sebentar. Ini pendarahan 12 tahun. 12 tahun. Tentu kehidupannya mungkin tubuhnya sudah makin kecil dan dia sudah tidak berdaya lagi, dikatakan kita sudah terjual semua. Tapi bagi Tuhan ada pengharapan. Amin. Dia menemukan Tuhan, dia minta dirinya ketemu dengan Tuhan. Biar aku cuma jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh karena dia penyembuh itu. Itu yang ada di dalam dia. Karena dia dengar firman, kata Tuhan, kata pembacaan kita tadi. Kita lihat yang kedua, saudara. Pertama dia minta, dan yang kedua, apa yang dia mau ucapkan ketika dia mau ketemu dengan Yesus. Ayat yang ke-22, dia berkata begini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yarus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya. Kita lihat, tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah keranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan itu pertama yang kita lihat, Yarus. Dan kita lihat tentang perempuan yang kedua, ya perempuan yang pendarahan. 30 ayat 30. Ketika
pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat banyak bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersyukur, kita lihat lagi. Tampil tersyukur di hadapan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita melihat saudara, ketika engkau minta kepada Tuhan, sampaikan ucapan yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Memang Tuhan, memang Roh mengerti, Roh tahu isi hati kita. Amin saudara. Ketika engkau menyembah Tuhan, Roh tahu. Tapi ketika engkau butuhkan sesuatu, Tuhan mau keluar itu dari mulut saya dan saudara. Amin. Tuhan, ini kondisiku. Tapi datang dengan hati yang hancur, datang dengan rasa hormat, kata firman Tuhan. Ini kepala rumah ibadat aja dia datang sujud, merendahkan diri kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Demikian juga dengan kita pada sore hari. Kalau engkau ada masalah, mari engkau minta kepada Tuhan. Engkau katakan itu dengan tulus. Engkau katakan itu dengan hatimu yang murni di hadapan Tuhan. Datang dengan berkata jujur dan berkata dengan bahasa hati yang penuh dengan iman kepada Dia. Tolonglah aku Tuhan. Maka kita lihat saudara, firman Tuhan ini, ketika Tuhan bilang siapa yang menjamah, artinya murid-murid katakan ini guru ini aneh baik, banyak manusia begini, ngapain mau ditanya begitu? Nggak mungkin kan pertanyaannya seperti itu. Masa mau nanya seperti itu? Karena banyak orang. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Karena Allah kita Allah yang maha tahu. Amin. Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Dia tahu. Bahkan Alkitab katakan Dia tidak pernah terlelap dan tertidur penjaga Israel. Amin. Dia tahu setiap kita pada saat ini. Bahkan Dia tahu apa yang kau pikirkan ketika kau dengar firman Tuhan ini. Respon firman Tuhan, kita dengan firman Tuhan menentukan kita bagaimana kita melihat berkat. Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu, itulah firman iman kami beritakan. So, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kita lihat saudara, dikatakan ayat 8. Tetapi apa katanya? Inilah firman itu dekat kepadamu. Ketika dia sudah dengar firman, maka dia percaya, dia berkata kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dan dia menyampaikan dengan tulus, dengan hati yang bahasa yang iman, hati yang tulus dan bahasa iman dia sampaikan kepada Tuhan. Maka kita melihat Tuhan tahu tindakan yang dilakukan oleh Yairus dan perempuan pendarahan 12 tahun ini. Tuhan tahu. Ternyata dia katakan, saya Tuhan, aku lakukan itu karena aku dengar, aku tahu bahwa Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang sudah menebus manusia. Dan aku juga percaya ketika aku dengar, maka dengan sisa kehidupanku, tenagaku, aku memaksakan dengan iman, hanya dengan memegang saja, maka aku sembuh. Pergilah, imanmu menyembuhkan. Amin saudara. Haleluya. Ketika kita minta, kita ucapkan apa yang kita ingin minta, maka apa yang ada di benak kita, pemikiran kita. Yang ketiga, apa yang kamu imani atau kita pikirkan saat itu untuk kita melihat mujizat, kita harus percaya itu. Maka perempuan berkata dalam ayat 88, asal ku jamah jubah, pasti aku akan sembuh. Amin.
asal ku jamah jubahnya saja. Tidak menghadap Yesus loh, jamah aja, itu imannya. Tapi bukankah Allah itu maha tahu, maha hadir? Makanya Yesus membuktikan, ada yang memegang ujung jubahku. Di dalam Matius atau Lukas, bukan hanya jubahnya, ujung jubah Yesus yang dipegang. Murid-murid merasa manusiawi. Alah, banyak orang begini, siapa yang megang? Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, ada kekuatan. Jadi Tuhan tahu kondisimu hari ini. Ketika kau katakan, aku mau datang kepada Tuhan, Dia sanggup menolong saya. Mungkin dokter katakan sudah terlambat. Mungkin dokter katakan tidak akan tertolong. Mungkin orang katakan engkau sudah gagal. Mungkin orang lain berkata engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi Tuhan, ketika engkau minta dengan hati yang tulus, percaya firman itu, apa yang kita pikirkan tentang firman itu, pegang firman itu. Seperti perempuan ini, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu perkataan iman yang luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh perempuan ini. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkan apa yang ada di atas, jangan yang ada di dunia ini. Yesus selalu berpikir tentang kekudusan. Maka kita harus hidup seperti itu. Amin. Maka kita akan melihat kuasa mujizat itu terjadi, keajaiban itu terjadi. Pikirkan yang baik-baik, kata Filipi. Pikirkan yang baik-baik. Kenapa nggak beralih? Terus bro. Pikirkan yang baik, patut dipuji, dipikirkan semuanya itu, kata Filipi. Maka ketika engkau ada dalam kondisi pikiran seperti ini, maka yang kita percaya minta kepada Tuhan itu, pasti Tuhan akan berikan. Yang percaya katakan amin, saudara. Wanita ini membuktikan, wanita ini bisa menghentikan Yesus dalam perjalanan menuju kepada Yairus. Dalam banyak orang yang berbondong-bondong itu, saudara. Tapi Yesus tahu ada yang punya iman menjangkau kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan, ada yang pegang saya. Suara manusia seringkali, suara orang akan membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita ragu dengan pertolongan Tuhan. Tapi wanita ini menghentikan Yesus, membuktikan itu. Yang keempat, ketika dia mampu menghentikan Yesus dengan tadi, dia apa yang dia pikirkan dia lakukan, maka seringkali akan datang. Karena waktu Tuhan kan berbeda. Langsung dijawab, ada yang ditunda, ada yang nanti tidak jawab, ada yang langsung jawab, ada yang tidak jawab, ada yang ditunda. Itu aja doa kita. Tapi di saat itu ada suara yang kita akan dengar. Ketika tadi saudara, apa yang kita pikirkan kita lakukan, maka ada suara yang kita dengar. Apa yang kita akan dengar itu? Wanita ini ayat 27, wanita ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Kata, kalau kita mengalami banyak masalah, ada banyak suara yang kita akan dengar, saudara. Ayat 27 kan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Padahal dia sudah habiskan banyak duit, sampai habis kata firman Tuhan. Tapi dia sudah mendengar, sehingga ketika dia mendengar itu, maka akan muncul tantangan. Murid-murid aja tidak menyetujui, nggak mungkin. Yesus bilang ada yang menjamah. Ternyata bukti dia katakan, saya Tuhan, saya guru, saya menjamah karena alasannya saya tahu engkau penyembuh yang ajaib. Saya udah sakit 12 tahun pendarahan, dan aku percaya dengan memegang jubahmu aku akan sembuh. Pulanglah anak. Luar biasa Tuhan itu. Amin. Ketika engkau sudah percaya kepada firman Tuhan, jangan izinkan suara lain, suara iblis, suara diri sendiri, atau suara orang banyak yang tidak peduli dengan engkau. Tapi mari kita mau percaya dengan suara Tuhan. Amin. Percaya dengan firman Tuhan itu, maka kita akan melihat, saudara. Bukankah firman Tuhan kata iman itu timbul dari pendengaran firman? Dengar saja firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menolong engkau. Akulah penolong yang ajaib. Akulah dokter di segala dokter. Aku yang memanggil kamu, aku yang bertanggung jawab. Bukan firman ini. Apapun yang terjadi, ketika suara lain datang,
tetap percaya kepada firman Tuhan. Maka Markus kita lihat dalam ayat 35 sampai 36 dia berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala. Jadi ketika Yesus sementara tujuan yang menuju ke rumah Yairus dan terjadi mujizat dengan wanita ini, maka ketika itu datang keluarganya. Yairus, udah gurunya nggak usah bawa ke rumah karena anakmu sudah mati. Itu keluarganya ngomong. Tapi Yesus berkata dalam ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Karena kita katakan, apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Di dalam Yohanes dia katakan begini. Di dalam Amsal 16:20 dia berkata, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Jadi jelas di sini saudara, ketika firman yang kita pegang tadi, yang kita dengar itu kita taruh benar-benar dalam hidup kita, maka ada suara lain. Tapi ketika suara itu ada, maka kita percaya firman Allah. Firman Allah ini yang akan membentuk kita. Yang ayat 37 tadi, 37 tentang ketika orang memberitakan bahwa anaknya sudah mati, tapi Tuhan katakan kepada kepala rumah ibadat itu, Yairus, percayalah maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 25 dia berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Harus percaya. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus dibangkitkan karena percaya. Kekhawatiran hanya membuat kita tidak melihat mujizat. Amin saudara. Untuk kita melihat miracle, keajaiban terjadi dalam hidup kita, mari minta apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Sampaikan itu dengan tulus. Pegang itu dengan sungguh-sungguh. Firman yang kita sudah tahu itu kita pegang dan kita aksinya itu, actionnya ada. Kita bertindak dengan iman sehingga kita percayai firman yang kita dengar itu. Jangan kata dengar orang lain, maka kita akan melihat mujizat. Saya ulang musik, kita akan melihat mujizat Tuhan. Apapun kondisi saya dan saudara, kita akan melihat Tuhan itu. Dia akan menolong saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala sejenak saudara. Timusi ke depan. Iman yang beri menang. Kita tunduk kepala, renungkan firman Tuhan sejenak. Yairus dia datang dengan iman. Yairus dia datang dengan tersyukur di bawah kaki Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Datanglah ke rumahku, Guru, maka anakku akan sembuh. Tapi enggak langsung sembuh, masih harus melakukan perjalanan menuju ke rumah Yairus. Ada tantangan, ada seorang perempuan masih menghalangi rencana Yairus itu. Tapi Tuhan izinkan untuk melihat mujizat. Perempuan pendarahan ini juga dengan iman, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Sore, apapun kondisinya, engkau mau katakan, asal ku hampiri Tuhan, aku percayakan semua. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang bertanggungan berat, Dia akan memberikan kita kelegaan. Mari dengan iman datang kepada Tuhan. Iman yang beri menang. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Iman yang beri menang. Haleluya. Iman yang beri pelayan-pelayan kerjaan Kudus ke depan.
kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang bukan Tuhan mati, tetapi Tuhan yang hidup. Hidup dari sekarang dan selama-lamanya. Biar kebenaran firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Oh Tuhan, kami mengikuti Engkau, kami perlu Engkau. Kurapun Allah, Roh Kudus memampukan kami supaya kami tetap percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan sebentar akan makan tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan sucikan kami semua, kuduskan kami, karena darah Yesus, tubuh yang tertumpah, yang tergantung di atas kita, darah yang suci, darah yang kudus. Kuduskan kami semua, layakkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari yang sudah pegang anggur dan roti. Roti itu plastik putih yang dibuka di atas pertama. Nanti setelah itu baru anggurnya, supaya bisa kita ketemukan rotinya yang putih yang dibuka. Apa ada yang belum terlayani? Kalau sudah semua yang terlayani, mari kita berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau kudus, Engkau suci Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus pada sore ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami. Kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengarkan firman Tuhan.
sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu di atas kepala. Haleluya Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kau makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kami telah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat roti dan anggur. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit menerima kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan ada kemenangan di dalam Yesus. Glory bagi namamu Bapa. Terima kasih. Setiap kita yang diberkati berkata, puji Tuhan. Saya kembali. Tuhan, kita akan mendapatkan persembahan kita yang kedua dan juga persembahan ekstra sesuai kesepakatan kita. Setiap awal bulan minggu pertama kita akan bawa untuk kas operasional. Anak Allah, Yesus namanya. Nanti petugas kolektan dipersilakan untuk ekstra, nanti asal petugas kolektan akan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku. Untuk ekstra kolektor, ini kita dibantu untuk asal. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Berarti sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya. Benar, engkau Yesus anak Allah yang menyembuhkan, yang menyucikan. Akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok.
doa juga extra collected. Berita gereja untuk minggu ini, ibadah pria, wanita, pemuda, remaja, anak-anak, persekutuan doa berjalan seperti yang sudah dijadwalkan ya, dan sudah tercantum dalam warta jemaat di edisi 552. Ini untuk tambahannya, ada acara rapat untuk anggota KPP. Ini semua anggota KPP ya. Ini periode ini baru kali ini rapat perdananya karena pandemi ya. Jadi ini rapat perdana, ini diperhatikan yang bisa hadir, diharapkan kehadirannya. Ini untuk anggota KPP itu ada WL, singer, tim musik, multimedia, tim aser, tim kolektan, dan tim persekutuan doa hari Jumat. Ini akan diadakan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Dimulai pukul 18.30 sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam ya. Ini jam 6 sudah boleh datang untuk makan terlebih dahulu karena disiapkan makan malam. Tepatnya di gereja, di tempat ini. Nanti keterangan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung dalam pelayanan di ibadah raya dan di ibadah persekutuan doa, dimohon kehadirannya tetap dengan protokol kesehatan ya. Yang kedua, acara aksi donor darah akan diadakan hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Tempatnya nih ada dua pilihan. Kalau yang mendaftar itu kuotanya minimal 20 atau lebih, ini akan diadakan di tempat di gereja atau di pastori biasa seperti biasa ya. Tapi kalau ternyata jumlahnya kurang dari 20 yang daftar, ini akan diadakan di kantor PMI Kota Cirebon ya. Nanti ini akan dilaksanakan setelah ibadah pagi ya. Jadi kalau di pastori langsung, tapi kalau ke kantor PMI nanti setelah gereja baru mungkin berangkat bersama-sama, nanti ada tim yang mengatur untuk hal itu. Keterangan harus dalam keadaan sehat, umur minimal 17 tahun dan berat minimal 45 kilo. Tidak sedang mengkonsumsi obat ya. Tidak ada riwayat sakit berat. Diwajibkan sarapan terlebih dahulu 2 minggu setelah vaksin kedua. Ini untuk yang sudah masuk jadwal vaksinasi dosis kedua, ini harus 2 minggu setelah itu ya. Info dan pendaftaran silakan menghubungi Saudara Reski Amasia atau Saudara Amas ya. Handphonenya nanti coba tanya deh ya. Ya, atau hubungi Melisa aja. Saya rasa nanti bisa didaftarkan bareng. Oke, informasi ini boleh disampaikan. Silakan Bapak. Gak ada. Ya, nanti Bapak Gembala akan menyampaikan yang berulang tahun sekalian menutup dalam doa. Ya, saya bacakan yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Ana Elsafani, Bapak Anton Setiawan Yahya, Ibu Liliana Limansa, Adriel Irawan Santoso, Yeni Herawati Suswanto, Aurelia Averina, Alvin Orlando, Lisa Aprilia, 1 Mei Emerson Jerry Kuswanto, dan hari ini Felina Pranata Irawan. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Tadi pagi juga lupa diumumkan, kita akan ada doa 10 malam mulai tanggal 14 sampai tanggal 23. Tapi hari Minggu kita satukan dengan ibadah raya. Jadi yang pasti Jumat, Sabtu, Senin sampai Sabtu. Itu Sabtu tanggal 22 kita akan isi dengan doa 10 malam. Jadi yang berkesempatan boleh hadir. Saya berpikir kalau sampai memang banyak yang datang, kita tetap dengan protokol kesehatan sampai lantai atas dipakai dengan jarak. Karena di atas lebih dekat dengan surga. Pasti doa, karena doa itu kan yang Tuhan lihat hati kita, bukan karena orang lain yang melihat. Tetap sama, di bawah dan di atas tetap sama. Tapi yang di atas lebih dekat ya, sudah dekat dengan surga. Jadi mari datang berdoa
pasti kita kembali diberi kekuatan. Amin, saudara. Mulai nanti hari Jumat ya, setelah kenaikan, setelah hari raya kita hari tanggal berapa, Mika? 13 ya. Setelah itu kita masuk dalam doa malam. Saya kira itu saja. Kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk para pelayan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih yang saya lihat ada orang baru stok lama yang hadir. Ya, Tuhan memberkati untuk kehadirannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sore ini. Engkau boleh hadir, Engkau boleh memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Engkau memberkati kami dengan apa yang kami imani pada sore ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang ulang tahun yang kami sudah bacakan nama-nama Tuhan. Berkati mereka, pribadi mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka. Yang terbaik Engkau berikan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan menjadi bahagian mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian yang berulang tahun di minggu ini. Bahkan juga kami semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena keberadaan mereka, sama-sama Engkau memberkati. Balas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Berkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Masa depan yang terbaik. Perlindungan pertolongan Tuhan juga menjadi bagian mereka. Baik mereka yang membawa di peti persembahan, di peti perpuluhan, maupun menyerahkan langsung, bahkan mentransfer. Kami berdoa dan kami persembahkan kembali di hadapan mesbah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap persembahan itu Tuhan. Biar semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir pada sore ini Tuhan. Sekali lagi kami percaya Tuhan, setiap ucapan, setiap iman yang mereka sudah sampaikan kepada Engkau, Engkau yang tahu setiap keadaan mereka. Mereka yang lemah Engkau berikan kekuatan, susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh tangan-Mu yang berlompaku, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga akan tolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Setiap kami yang hadir, kami percaya sukacita Tuhan kami akan bawa pulang lewat ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Seluruh pelayan-pelayan diberkati, pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami berkati bangsa kami dalam setiap situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Baik gempa bumi, baik bencana alam, baik COVID-19 juga yang melanda bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami serahkan rumah-rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berkati pemerintah kami, berikan mereka hikmat akal budi, sehingga bangsa kami Indonesia kembali boleh bangkit. Ekonomi, oh Tuhan, keamanan, kesejahteraan bangsa kami kembali boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk kesehatan Tuhan, tolong COVID-19 Tuhan. Semakin hari semakin Tuhan dipulihkan oleh Tuhan lewat tangan-tangan yang Kau percayakan untuk menjalankan tugas. Tapi kami tahu apapun yang terjadi itu adalah kendali Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan apa yang direncanakan pemerintah, biar kami boleh patuh Tuhan. Karena kondisi ini memungkinkan untuk bisa terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan. Tapi ketika kami patuh Tuhan, untuk tidak berpergian, untuk tidak berlibur, untuk tidak mudik Tuhan, maka kami menolong diri kami, menolong keluarga kami, menolong bangsa ini. Sehingga kami yakin Tuhan, apa yang jadi rencana bangsa ini boleh terjadi di mana kami boleh aman, kami boleh ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati para dokter-dokter yang ada di jemaat kami, lindungi mereka, jaga mereka, sehingga mereka mampu bertugas, menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Diberkati anak-anak kami Tuhan, dari anak-anak kecil sampai orang lanjut usia. Seluruh jemaat sepanjang minggu ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah online, Tuhan tolong mereka, berkati mereka semua juga Tuhan. Sebagaimana Engkau berkati kami pada sore ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya pertolongan Tuhan, kemenangan dari Kristus menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, silakan bantu untuk keluarnya. Tim master, tim master. Elisa? Ya boleh. Keluar dengan bertahap saja ya. Setelah ini untuk tim WL dan singer kita akan adakan pertemuan sebagai persiapan untuk rapat seluruh anggota tanggal 4 Mei nanti ya. Jadi untuk tim WL dan singer akan tetap tinggal